cairan dari Aquades atau dari vial, kemudian desinfektan. Kemudian kita juga memerlukan torniket untuk pemberian intravena, kemudian Aquades, kemudian vial obat, ampul, bengkok, serta alas dan perlak, dan tentu bak instrumen atau bak untuk cuma menyiapkan. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan atau memberikan tindakan kepada Ibu, yaitu pemberian obat melalui pembuluh darah, yaitu obat antibiotik. Ya, pemberian obat antibiotik ini sebelumnya harus dilakukan tes alergi. Apakah obat ini ada alergi atau tidak di diri Ibu? Oleh karena itu, sebelum pemberian tindakan obat antibiotik yang nanti akan diberikan melalui pembuluh darah, kita akan melakukan tes alergi yang tindakannya berupa injeksi di atas permukaan kulit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Oke, nanti waktunya sekitar 5-10 menit. Jika Ibu bersedia, saya akan persiapkan dulu alatnya. Nanti saya akan kembali menemui Ibu membawa alat untuk tindakan tes alergi. Ya, silakan. Baik Ibu, saya tinggal ya. Iya, terima kasih, Ustaz. Sebelum kita mempersiapkan obat, kita melakukan cuci tangan, bisa dengan hand washing atau dengan hand rub. Saat ini kita melaksanakan dengan hand rub sesuai dengan langkah dalam cuci tangan. Oke, setelah tangan kita bersih, lalu kita lakukan persiapan obat, yaitu yang pertama adalah vial ini kita akan isi dengan cairan desinfektan. Kita akan campurkan Aquades dengan obat atau obat dalam vial. Masukkan desinfektan. Kita desinfeksi dengan desinfektan dan kita ambil Aquades sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita masukkan cairan Aquades ke dalam vial obat sambil diputar, ya, untuk melarutkan agar obatnya larut dengan cairan. Kemudian kita buang udaranya dengan cara meletup-letup. Obat melalui ampul kita goyangkan atau boleh disentil untuk menurunkan obat bagian atas ke bagian bawah. Kemudian ketika obatnya sudah turun ke bawah, maka kita lakukan desinfektan di leher ampul. Lakukan desinfektan, lalu kita patahkan dengan menggunakan kasar. Kita ambil dengan ampul posisi terbalik. Diambil sesuai dengan dosis yang dibutuhkan.
kemudian kita keluarkan udara di dalam spet. Kalau udara keluar, maka obat bisa kita beri label. Dengan nama, merek, kemudian nama obat, serta jam pemberian. Lalu kita pasangkan di dalam spet dan obat siap diberikan kepada pasien. Untuk intrakutan, kita akan mengisi spet dengan perbandingan 1:9. 9 dari Aquades, kemudian 1 dari obat yang akan diberikan. Nah, karena kita akan memasukkan spet ke dalam obat, maka kita ganti needle-nya dengan needle yang lain. Karena needle yang awal akan digunakan untuk pemberian kepada pasien. Oke, setelah kita ganti, kemudian kita sudah melakukan desinfektan sebelumnya ya, kita ambil 9. Kemudian kita keluarkan. Sebelum kita keluarkan udaranya, kita ganti dengan needle untuk intrakutan. Kita keluarkan udaranya bisa sambil diketuk. Oke, kemudian kita berikan label obat yang sudah kita beri nama pasien, ya, kemudian nama obat, serta tanggal pemberian. Pemberian label tidak boleh menutup dari angka untuk melihat dosis yang diberikan kepada pasien. Oke, si obat telah disiapkan, maka kita tinggal memberikan obat kepada pasien. Sebelum kita melakukan pemberian injeksi, kita harus memahami adanya atau melakukan tindakan sesuai dengan 6 benar. Yang pertama yaitu benar pasien, kemudian benar obat, benar rute, benar dosis, kemudian benar waktu, dan benar expire dari obat yang akan diberikan. Kita akan melaksanakan tindakan injeksi intrakutan. Yang pertama, kita pasang perla. Kemudian dekatkan bengkok. Lalu kita menggunakan handspoon. Handspoon, maka kita berikan obat atau lakukan tes alergi kepada pasien, yaitu dengan intrakutan. Intrakutan ini adalah memberikan atau melakukan injeksi dengan sudut sekitar 15 derajat di area permukaan tangan pasien atau klien yang bebas dari bulu, luka, sehingga kita mudah untuk mengidentifikasi ada tidaknya bentol di lengan pasien. Ya. Oke. Sebelum kita lakukan intrakutan, kita desinfektan area yang akan kita lakukan tindakan dengan memutar dari dalam keluar. Kemudian kita lakukan tindakan dengan jarum mengarah ke atas, ya. Sampai muncul benjolan atau bentol, kita bisa menandainya dengan bolpen dengan diameter sekitar 2,5 cm. Lalu nanti sekitar 15 menit kita lihat kembali ada tidaknya reaksi alergi pada pasien yang ditandai dengan adanya kemerahan pada area yang sudah kita lihat. Dan kita pun menuliskan
tanggal pemberian atau waktu pemberian, yaitu ditulis dengan jam waktu kita melaksanakan tindakan. Ya, nah sehingga nanti 15 menit berikutnya kita bisa lihat ada tidaknya reaksi alergi pada pasien. Kita akan melaksanakan tindakan injeksi intramuskular. Untuk tindakan intramuskular ini, area pemberian adalah area deltoid, yaitu 2 jari di bawah akromion. Kemudian kita lakukan desinfektan. Untuk intramuskular, sudut yang dilakukan atau diberikan adalah 90 derajat dengan cara kita merapatkan area deltoid. Kemudian kita tusukkan, lalu kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, maka itu menunjukkan jarum masuk tepat ke area muskular, lalu kita masukkan obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Jika obat sudah masuk, maka kita tarik jarum. Tindakan sudah selesai dilakukan. Teknik yang tadi untuk intramuskular juga bisa diberikan dengan cara Z-track. Untuk Z-track ini yaitu kita menegangkan area deltoid, yaitu 2 jari di bawah akromion, kemudian kita tusukkan dengan posisi yang sama hanya tanpa dilakukan aspirasi. Dan jangan lupa setiap sebelum kita melakukan tindakan injeksi, kita minta pasien untuk menarik nafas agar pasien lebih rileks sehingga lebih memudahkan untuk pemberian obat. Demikian pemberian untuk intramuskular. Berikutnya kita akan melakukan injeksi melalui rute subkutan. Kita dekatkan alat. Untuk subkutan ini kita bisa menggunakan spet sesuai dengan kebutuhan pasien atau dosis yang diberikan. Sebelumnya kita lakukan desinfektan. Kemudian berikutnya kita cubit kulit pasien seperti ini, lalu kita tusukkan dengan sudut 45 derajat atau setengah derajat dari intramuskular dengan posisi jarum menghadap ke atas, dan sebelum disuntikan kita minta pasien untuk tarik nafas dalam. Setelah posisinya tepat, kita masukkan obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Pemberian obat melalui suntikan sudah selesai dilakukan. Berikutnya kita akan melakukan injeksi melalui intravena. Area yang akan diberikan yaitu area di vena median cavity, yaitu di area pertengahan lengan atau area yang dekat dengan di siku pasien, tapi di bagian atasnya. Nah, untuk tindakan ini karena di pembuluh darah, maka tindakan yang pertama kita lakukan adalah dengan memasang pembendung aliran darah atau bisa kita juga sebut dengan tourniquet. Ini kita pasang tourniquet, lalu tourniquetnya kita simpan dan kita di bawah agar kulit pasien tidak tercubit. Ya, sekitar 2 jari atau 3 jari di atas area yang akan kita lakukan area injeksi. Kita dekatkan alat. Kita desinfektan area yang akan kita lakukan injeksi. Kita tusukkan di area yang akan diinjeksi dengan jarum mengarah ke atas. Lanjutkan pasien untuk menarik nafas, lalu kita aspirasi ada darah. Jika ada darah saat kita tarik atau kita aspirasi, maka kita masukkan obat secara perlahan-lahan. Nanti kita buka tourniquet atau pembendung aliran darah atau vena. Kita masukkan obat perlahan-lahan.
Oke, jika obat masuk semua, lalu kita tarik. Tindakan intravena atau penyebab intravena sudah selesai dilakukan. Setelah selesai tindakan, kita bereskan alat. Kemudian kita buang needle ke dalam sharp box. Kemudian kita buka APD, lalu kita cuci tangan. Setelah selesai melakukan tindakan injeksi, maka kita lakukan evaluasi. Dalam evaluasi yang harus kita perhatikan atau kita lakukan adalah yang pertama, cek respon klien atau pasien. Kita lihat ada tidaknya rasa nyeri, bagaimana kenyamanan pasien, ada tidaknya reaksi alergi di area sekitar injeksi. Kemudian kita juga bisa mengatur kembali posisi pasien senyaman mungkin. Dan berikutnya terakhir kita lakukan dokumentasi terkait dengan tindakan yang sudah kita lakukan. Demikian rangkaian tindakan injeksi